Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Setelah kalian mengamati video yang ibu tampilkan, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat bertindak meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah dalil-dalil pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam yang benar. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban suami istri dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis dan manfaat ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keenam, peserta didik dapat mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedelapan, peserta didik dapat memanfaatkan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran. Dalam kehidupan umat Islam, untuk melanjutkan keturunan yang sah adalah dengan melakukan sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, generasi akan berhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan pernikahan. Pernikahan menurut syariat Islam, nikah adalah menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hukum nikah, menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum menikah dapat berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, dan menjadi haram. Mubah, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Mubah. Mubah artinya diperbolehkan, dan inilah merupakan dasar hukum dari menikah.
Yang kedua itu wajib. Wajib yaitu orang yang telah sanggup untuk menikah tetapi dia khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan perzinaan. Yang ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus pada perzinaan. Sunnah. Yang ketiga sunnah, yaitu orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. Yang keempat, makruh. Makruh yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang kelima, yang terakhir adalah haram. Haram orang yang akan melakukan pernikahan tetapi mempunyai niat yang buruk seperti ingin menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan nikah. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Yang ketiga, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat, untuk mengikuti sunnah Rasul. Dan terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Sebelum kita melakukan pernikahan, ada baiknya kita melihat siapa yang akan kita nikahi. Apakah dia mempunyai hubungan mahram dengan kita. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Yang pertama itu berasal dari keturunan. Keturunan itu adalah anggota keluarga kita. Seperti contohnya ibu kandung dan seterusnya ke atas, seperti nenek dan nenek dari ibu, nenek dari ayah, itu tidak boleh untuk dinikahi. Yang kedua itu anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, berarti ada cucu dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau dan seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, saudara perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara. Mahram kita yang berasal dari sebuah pernikahan. Yang pertama, ibu dari istri. Seperti halnya mertua, itu tidak boleh untuk dinikahi. Anak tiri, ibu tiri, menantu, itu tidak boleh untuk dinikahi. Yang ketiga, hubungan dari persusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Walaupun itu bukan ibumu, tetap tidak boleh untuk dinikahi. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Walaupun kalian tidak ada tali persaudaraan, tetap kalian tidak boleh menikah. Rukun nikah. Rukun nikah yang pertama itu ada calon suami. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga adanya wali. Dan keempat adanya 2 orang saksi. Yang kelima adanya ijab dan qabul. Wali nikah. Wali nikah itu ada 2. Yang pertama itu ada wali nasab. Yang kedua itu ada wali hakim. Wali nasab itu berasal dari anggota keluarga. Seperti halnya ayah, boleh paman, boleh juga abang dari pihak laki-laki. Yang kedua itu ada wali hakim.
Wali hakim itu adalah kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Nah, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Demikianlah materi dari Ibu. Minggu depan kita bertemu kembali dengan materi yang sama yang berhubungan dengan munakahat, yaitu tentang talak dan juga tentang rujuk. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.